Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, Ibu akan apa ya? Jadi kalau Ibu menanyakan kabar, nanti kalian jawabnya Alhamdulillah, semangat, Allahu Akbar. Paham? Paham, Bu. Kita ulangi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semangat, Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, Ibu absen dulu ya. Elsa, Hadir, Bu. Iha, Hadir, Bu. Am, Hadir, Bu. ya. Hadir, Bu. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari bisa menyerap ke otak kita dan kita bisa paham dengan cepat. Kepada Esa, silakan memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Nah, kita ada yang tahu kita akan belajar pelajaran apa hari ini? Ekonomi, Bu. Ya, ekonomi. Yang kita pelajari itu adalah tentang uang. Ada yang tahu pengertian uang itu apa? Uang itu duit, Bu. Iya, itu ya. Nah, nanti dulu ya. Sebelum sejarah terjadinya uang. Jadi sebelumnya itu pada zaman masyarakat primitif belum dikenal adanya uang, melainkan mereka itu mencukupi kehidupannya itu dengan cara mereka sendiri, yaitu food gathering atau mengkonsumsinya langsung sendiri. Nah, jadi pada masa itu belum ada yang namanya sistem tukar menukar barang atau bisa disebut dengan, ada yang tahu? Barter ya. Barter itu tukar menukar barang. Kemudian setelah berkembangnya masyarakat dan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat, maka mereka itu mulai mencari dan berpikir bahwa mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan membutuhkan bantuan orang Lain. ya, karena kita itu sebagai makhluk Siap. iya. Nah, setelah itu muncullah sistem barter atau tukar menukar barang. Tapi sistem barter itu mulai mengalami kesulitan atau memiliki kelemahan. Di antaranya itu tidak bisa menemukan orang yang sesuai atau yang mau diajak barter. Misalnya Elsa punya telur dan Iha punya beras. Nah, belum tentu Elsa itu mau menukarkan telurnya dengan beras Iha. Begitupun sebaliknya. Sehingga mereka mau berpikir lagi, kemudian berkembang lagi masyarakatnya dan menemukan alat pertukaran, yaitu logam mulia. Ada yang tahu logam mulia itu terbuat dari apa? Ya, Emas? ya, emas dan juga ada yang dari perak. Tapi itu juga mengalami kesulitan karena apa? Karena sulit untuk dibawa banyak-banyak. Pasti berat kan ya, masa dikantungin bawa berapa? Lebih 20 koin ataupun logam mulia, pasti kita ngerasa berat ya. Jadi mereka itu mencari lagi alat untuk menukar barang dengan benda yang bisa disenangi oleh masyarakat juga gitu. Karena syarat syarat benda dijadikan alat untuk penukaran itu diantaranya itu harus disenangi oleh masyarakat. Nah, kemudian kita ke pengertian uang.
Nah, baru pengertian uang itu ya. Jadi, pengertian uang itu sebagai alat yang bisa diterima oleh masyarakat secara tunai. Nah, ada yang tahu tunai? Singkatan dari tunai itu apa? T. T itu tukar. U, ukuran. Dan N adalah nilai. Jadi tunai. Nah, kenapa jadi tunai? Yaitu tukar, ukuran dan nilai, karena uang itu sebagai alat yang bisa ditukar atau menjadi alat penukar, dan ukuran yaitu bisa mengukur nilai suatu benda. Kemudian nilai itu, uang itu penilai, yaitu bisa menilai apa yang bisa ditukar dengan uang yang dinominalkan. Nah, jadi uang itu alat tukar yang bisa dipergunakan untuk menukar barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu kita itu pasti membutuhkan uang. Nah, di sini juga ada syaratnya. Nah, yang pasti syaratnya di sini itu udah ditentukan ya dari pemerintah. Pertama itu harus tahan apa? Tahan lama. Nah, uang itu harus tahan lama, jadi tidak mudah rusak. Kemudian diterima oleh umum. Kalau uang tidak diterima oleh umum, kita nggak bakal bisa menggunakan uang tersebut untuk kita menukar dengan barang yang kita inginkan ataupun jasa yang kita butuhkan. Kemudian ada nilainya stabil. Nilainya itu harus stabil ya, dan juga mungkin harus tinggi gitu, sehingga mudah dibagi-bagi nilai satuannya menjadi lebih kecil, tapi tidak merubah nilai mata uang tersebut. Kemudian tidak bisa dipalsukan. Sekarang kan banyak ya uang yang bisa dipalsukan, apalagi kayak uang anak-anak kan kayak gitu juga. Selanjutnya, nah, jenis uang. Ada yang tahu jenis uang itu ada berapa? Ada dua, Bu. Ya, ada dua. Yang pertama itu kartal, yaitu uang yang diterima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah, dilindungi undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral dan dicetak oleh Peruri, Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia. Nah, uang kartal itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Ya, uang kertas pasti pada tahu ya, uang logam juga. Kemudian uang giral. Nah, uang giral masih asing ya menurut kalian? Iya. Nah, uang giral itu dibagi lagi, ada cek, biliet giro, sama telegram transfer. Kalau cek biasanya berupa kertas, namun di situ tertera nama, nomor rekening, nama bank kayak gitu. Contohnya itu, misalnya Elsa itu membeli sepeda motor, harganya itu 20 juta. Nah, membeli ke IHA. Nah, tapi Elsa itu tidak membawa uang cash. Jadi Elsa itu menggunakan cek untuk membayar sepeda motornya tersebut
kepada IH. Kemudian kalau biliet giro itu lebih aman dibanding cek ataupun uang cash. Karena biliet giro itu jadi pengalihan uang atau buku rekening antar bank. Tapi keduanya itu harus mempunyai rekening di banknya. Misalnya si A itu membeli kipas angin, tapi tidak membawa cek ataupun uang tunai, sehingga si A itu meminta ke bank untuk mengalihbukukan rekeningnya ke si B untuk membayarkan kipas angin. Kalau Telegram transfer pasti di antara kalian ada yang punya ataupun orang tua kalian, yaitu berupa kartu ATM gitu. Itu juga termasuk Telegram transfer. Jadi bisa untuk mentransfer uang. Misalnya Elsa sekolah di sini, butuh uang dan minta ke bapaknya yang di luar kota. Nah, bapaknya bisa mentransfer uang lewat Telegram transfer kepada Elsa. Nanti Elsa bisa tinggal mengambil di ATM ataupun M-Banking gitu. Selanjutnya, fungsi uang. Tadi ada yang tahu nggak fungsi uang? Yang tadi dijelasin dari mulai pengertian. Yaitu sebagai alat tukar. Nah, berfungsi untuk menukar ya. Jadi, misalnya seorang petani itu ingin membeli baju, tapi tidak mungkin kan sebuah toko baju membuka layanan boleh tukar dengan beras. Itu nggak bisa ya. Nah, alangkah lebih baiknya itu jadi berasnya itu dijual terlebih dahulu. Nah, uang hasil dari penjualan beras itu baru bisa dibelikan untuk baju. Kemudian alat satuan hitung. Alat satuan hitung itu jadi misalnya mau membeli kaos. Satu kaosnya itu harganya 25.000. Nah, si pembeli itu ingin membeli 2 kaos. Jadi harganya 50.000. Iya. Nah, dan ada kemeja. Kemeja itu harganya 50.000. Jadi satu kemeja itu harganya 50.000 sehingga bisa membeli 2 kaos. Disitulah adanya satuan hitung. Kemudian alat penyimpanan nilai. Nah, uang itu bisa disimpan seperti misalnya menabung. Itu kan bisa menyimpan nilai, bisa menambah nilainya juga kalau kita terus-terusan menabung dengan rutin. Kemudian nilai mata uang. Ada yang tahu nilai mata uang itu ada berapa? Ada tiga, Bu. Ya, ada 3. Yang pertama itu nilai nominal. Nah, nilai nominal itu jadi nih Ibu punya contohnya ya. Nah, nilai nominal itu yaitu nilai yang tertera di kertas uang. Seperti ini nih, angka 50.000. Nah, sehingga orang ataupun pemerintah ataupun masyarakat yang mendapatkan uang 50.000 berarti senilai 50.000. Nah, kemudian nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu nilai atau biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan uang 50.000. Nah, nilai intrinsik itu lebih rendah
atau lebih kecil dari nilai nominal. Misalnya nilai biaya ataupun nilai intrinsik dari pembuatan uang 50.000 ini itu membutuhkan 5.000 rupiah dari mulai kertas ataupun proses untuk pencetakannya. Kemudian ada macam-macam mata uang. Ada yang tahu mata uang Malaysia apa? Yang di Upin Ipin biasanya ada Ringgit. apa? Ringgit. Iya, ringgit. Terus mata uang Korea, won ya. Jadi nih di sini ada mata uang Saudi Arabia itu rial. Kemudian Amerika Serikat itu dolar atau US dollar. Australia itu dolar Australia atau I dolar. Kemudian ada Belanda itu golden, dan Belgia francs. Kemudian Brunei Darussalam itu dolar Brunei atau B dolar. Kemudian Filipina itu peso atau P. Kemudian Hong Kong dolar Hong Kong atau HK dolar. Kemudian India itu rupiah, dan Indonesia Rupiah. iya rupiah. Inggris itu pound sterling. Kemudian Irak itu dinar, dan Iran itu rial. Kemudian Itali lira, dan Jepang yen. Jerman Deutsche Mark. Kemudian Korea Selatan yaitu won, dan Malaysia itu ringgit. Mesir itu pound, dan Myanmar itu kyat, dan Prancis yuan. RRC itu Cina ya maksudnya, itu yuan. Kemudian Rusia itu rubel, dan Singapura dolar Singapura. Thailand itu baht. Kemudian Kamboja itu riel, dan Vietnam dong. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, ada yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Bu, ada contoh uang Malaysia itu kayak gimana, Bu? Nah, uang Malaysia ya. Kebetulan Ibu bawa contohnya. Jadi ini ada uang 1 ringgit. Nah, 1 ringgit Malaysia ini emang sih ukurannya itu lebih kecil ya. Sama lebih kayak ada plastik-plastiknya gitu. Kalau uang rupiah itu kan tadi seperti kertas semua ya. Kalau uang ringgit itu mungkin bedanya di sini nih. Di sini jadi ada tanda kayak apa ya? Plastik dari plastik gitu, dan ukurannya juga lebih kecil dibanding uang rupiah kita. Seperti itu. Mau coba pegang? Iya. Cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya. Bu, zaman sekarang masih ada nggak sistem barter seperti zaman dulu? Contohnya seperti apa, Bu? Sepertinya masih ada ya. Nah, contohnya itu di lingkungan Ibu saja masih ada. Jadi orang-orang dari pegunungan yang masih bercocok tanam sayur-sayuran seperti itu, tiap pagi itu masih ada berjualan ke daerah Ibu. Nah, di daerah Ibu itu masih bisa dengan cara sistem barter, misalnya dengan beras ataupun dengan minyak kayak gitu. Jadi masih bisa ditukar. Misalnya beli sayur 1 kilo, harga sayur itu 10.000 misalnya tuh ya, kayak kubis tuh, kayak kubis ataupun wortel. Nah, 1 kilonya itu 15.000 di pasaran. Nah, jadi si pembeli itu memberi berasnya itu, barang itu dengan beras.
Jadi berasnya itu disesuaikan harganya, misalnya 1 liternya itu 8.000. Berarti nanti bisa dengan dapat sayurnya ya. Jadi jawabannya itu masih ada ya sistem barter itu. Mungkin di daerah-daerah yang masih jauh ke pasar misalnya kayak gitu, misalnya dari pegunungan. Contohnya itu di ibu kan ada ya yang dari Cikaracak. Desa Cikaracak itu kan penghasil itunya tuh tanaman sayur. Jadi suka berkeliling atau menjualkan agangannya itu ke daerah ibu. Nah dari daerah ibu itu bisa dengan ditukarkan dengan sayur, dengan beras ataupun minyak seperti itu. Nah ada yang ditanyakan lagi? Udah Bu. Udah. Oke, selanjutnya itu kita ke kalian menyocokkan mata uang dengan negaranya masing-masing. Ya. Kajauhan sih. Ada yang udah selesai? Belum Bu. Ya, kerjakan ya. Udah istirahat ya. Waktunya habis Bu. Ya udah, itunya jadi tugas rumah ya. Nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan, jangan lupa. Nah, sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu sudah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, ingat ya, kita itu makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Begitupun dengan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, sehingga kita itu kalau punya uang, kita itu harus mulai menabung ya. Jangan lupa untuk menabung, ingat untuk masa depan. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila Ibu ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu duluan ya anak-anak. Iya Bu. Ya sudah sih